Ya, kembali lagi di konten bereaksi setelah sekian lama ya tidak mereview. Betul. Nah, kita kembali lagi untuk mereview film yang sedang hype. Pantas untuk diberikan hype yang tinggi gitu ya. Kita berkesempatan menonton Barbie. Yes. Nah, di film ini diperankan oleh Margot Robbie ya. sebagai Barbie. Terus Dan ada Ryan Gosling ya, sebagai Ken dan beberapa pemeran lain ya, aktor-aktor lain. Jadi film ini disutradarai oleh Greta Gerwig. ya betul sekali. Yang sebelumnya dengan film-filmnya yang udah cukup sukses ya, dia menggarap film Barbie ini. Tahu nggak filmnya nggak tahu ya? Jadi kan Barbie ini tinggal di Barbie Land ya kan? Iya, di mana dia punya rumah yang sempurna dengan Barbie lain dan hidup dengan Ken dan teman-teman yang lain. Nah, di dunia Barbie ini kan semua serba tertata gitu istilahnya ya kan? Terus suatu hari si Barbie ini kayak ada yang rusak, jadi kakinya itu nggak, kan kaki Barbie kan gini ya, terus dia napak. Nah dia merasa aneh, kenapa gitu kan, akhirnya dia menemui si Barbie aneh Weird Baby. Weird Baby. Terus habis itu dikasih tahu lah untuk dia nemuin pemiliknya gitu, karena Di itu dunia akan nyata. iya, karena ada sangkut pautnya dengan pemiliknya di dunia nyata, makanya dia bisa jadi seperti itu. Soalnya kalau dia nggak menelusuri itu, nanti dia bakal kayak Weird Barbie. Akhirnya dia pergilah tuh kan, berangkatlah dia ke di dunia nyata, di mana semua itu cerita Barbie dimulai gitu. Jadi si Barbie sibuk mencari siapa sih sebenarnya pemiliknya dia kan, dan si Kennya sibuk mencari jati dirinya dia. Ya jadi si Ken ini juga ikut kan ke dunia nyata bareng Barbie. Nah, terus Barbie bingung dong pas di dunia nyata ternyata semua serba terbalik gitu. Karena kan kalau di Barbie Land itu semua yang megang kendali adalah perempuan. Ternyata di dunia nyata Dia dipuja gitulah Barbie, ya, panggil-panggil. dan kalau di dunia nyata ternyata Dianggap aneh Barbie. dianggap aneh. Terus udah gitu semua yang megang kendali ternyata laki-laki. Terus juga si Ken ini kan biasanya jadi bayang-bayangnya Barbie, karena kan Barbie and Ken. Nah, pas di dunia nyata ini dia ditanya jam sama orang lain, dia merasa di respect gitu loh orang lain. Karena ditanya. Iya, karena dia ditanya pendapatnya dia seperti apa gitu kan. Terus akhirnya dia menemukan patriarki itu apa. Dia pikir kan patriarki itu muda ya, apa sih? Nah, dibawalah paham patriarki ini ke Barbie Land gitu kan. Jadi si Kennya balik duluan. Betul sekali. Si Barbie ditangkap sama perusahaan Mattel itu ya. Ya, Mattel itu nyariin, kan? Mattel itu si pemilik Yang produksi Barbie. memproduksi Barbie. Jadi film ini tuh sebenarnya ngangkat isu yang lumayan berat ya. Betul sekali. Jadi Dan apa seperti kayak kita tahu Barbie cuma sekedar mainan bocah, Iya. boneka-bonekaan, Iya. tapi di sini tuh ada isu berat yang diangkat gitu iya loh. betul. Karena kan kita mikir kayak, pasti orang mikir kayak ngapain ya kita nonton Barbie. Kita juga awalnya mikir kayak ya udah buat have fun aja kan. Ternyata film ini bukan tentang emang sih visualisasinya semuanya tuh manjain mata, apalagi buat kalian-kalian yang perempuan yang masa kecilnya tuh mainan Barbie gitu ya. Itu semua tuh kayak ya emang dunia Barbie gitu, kayak gitu, dan itu sangat menyenangkan. Nah, tapi film ini nggak mengangkat tentang hal seperti itu, tapi ada isu berat yang diangkat, itu tentang feminis dan tentang patriarki gitu. Nah, di dalam film Barbie ini konfliknya ya itu, ketika patriarki dibawa ke dunia Barbie kan, padahal kan sebelumnya itu perempuan yang menguasai. Jadi perempuan yang menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi presiden, di majelis juga kan mereka peraih Nobel. Iya betul. Nah, tapi ternyata ketika Ken mempelajari apa itu patriarki, mereka mulai berkuasa tuh kan ya. Mulai mengambil alih. Iya, dan mencuci otak gitu kan. Jadi Ken Kingdom. Iya benar. Pada akhirnya kalau itu semua adalah memberikan sebuah pelajaran bahwa kita nggak boleh ngejelekin satu gender dengan gender lain gitu ya. Karena mengangkat kesetaraan. Iya, kesetaraan gender, karena kita semua punya peran masing-masing di dalam kehidupan ini gitu. Gitu sih intinya ya dari si Barbie ini. Nah, sebenarnya si Margot Robbie sama Ryan Gosling tuh cocok banget ya buat meranin film Barbie. Meskipun banyak yang di luar sana kayak di Twitter, di media sosial tuh bilang, oh ini pemerannya ketuaan gitu-gitu, cocoknya jadi emaknya Barbie gitu-gitu. Padahal sebenarnya cocok aja karena memang pas.
kayak mereka emang didesain untuk jadi Ken dan Barbie gitu ya, sangat karena kan mereka juga secara acting memang sudah mumpuni banget gitu ya, terus juga visual mereka juga dan cara mereka untuk menyampaikan pesan-pesan itu tuh jadi terrealisasikan gitu kan, karena mereka yang membawakan itu semua gitu. Overall film Barbie bagus ya, apalagi dari segi dance-nya, ada musik-musiknya Gitu. Dan karena sebenarnya rating Barbie ini bukan FU ya, bukan semua umur ya, tapi 13 tahun ke atas. Jadi sebenarnya kayak nggak terlalu cocok untuk ditonton balita atau ditonton anak-anak di bawah umur 13 tahun ya. Ini lebih cocok untuk 13 tahun ke atas karena ya karena kita bisa mendapatkan pesan-pesan dan moral value dari film ini ya. Ketika umurnya udah cukup. Gitu. Jadi kalian laki-laki, orang dewasa atau apa ya nonton aja ya film Barbie ya. Kamu kan juga laki-laki nonton. Ini juga produksinya tuh mewah gitu loh, bagus. Dari segi dari segi artnya bagus. Visualisasinya kan, sinematografinya gitu ya. Dan banyak adegan-adegan yang surprise juga di sini gitu, yang dia perang dan segala macam. Dan itu seru banget gitu loh kalau ditonton. Betul, pokoknya ininya selain punya pesan yang baik gitu ya, dalam film ini juga menyenangkan ditontonnya gitu ya. Tapi beberapa kekurangannya juga kayak di film ini tuh mungkin secara alur tuh terlalu cepat ya. Kenapa sih terlalu cepat? Jadi 2 jam ini tuh kurang menggambarkan entah perasaannya si Barbie, entah perasaannya si Ken. Jadi ini tuh kayak berlangsungnya cepet aja gitu. Ya, udah. Tiba-tiba si Kennya menguasai Barbie Land. Cara apanya seperti apa nggak terlalu dijelasin. Dia mungkin untuk kalau kita ngomongin masuk akal ya nggak masuk akal gitu ya filmnya. Jadi kita nggak bisa ngomongin tentang logika gitu secara logika gitu ya. Tapi untuk dinikmatin aja dan diambil pesan yang memang baik gitu. Iya bener sih. Jadi pesan yang berat itu tuh dikemas dengan baik di film ini gitu loh. Jadi cocok banget lah buat yang suka. Kan makanya kan nih film ini buat yang suka Barbie maupun yang nggak suka Barbie tuh buat kalian gitu. Ya betul. Kalau gitu rating buat Barbie 9/10 karena suka banget. aku 8,5/10. 5-nya buat Ruth, si pembuat Barbie. Iya betul. Oke, sampai ketemu di konten beraksi selanjutnya. Bye bye. Bye bye.